Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu, keluarga GKI Mahanaim dimanapun Anda berada. Shalom saya ucapkan kepada saudara terkasih yang mengikuti ibadah online di pagi hari ini. Selamat pagi saya ucapkan kepada kita semua. Puji nama Tuhan, kembali di pagi hari ini saya mengajak kita semua masih dalam suasana kita memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Saya mengajak tiap keluarga-keluarga dimanapun berada untuk bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk beribadah bersama-sama dengan Tuhan di pagi hari ini. Mari bawa ucapan syukur kita buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita percaya pagi hari ini hadiratnya akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Mari tanggalkan setiap beban kita, tanggalkan setiap persoalan kita. Percayalah Tuhan sanggup menjamah setiap kita dan memberikan kelegaan dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan di pagi hari ini. Amin. Saya akan menyampaikan pengumuman di awal ini, saudaraku. Yang pertama, jikalau Tuhan mengizinkan, maka ibadah bersama di gedung gereja akan kembali aktif dimulai besok Minggu, tepatnya minggu terakhir tanggal 31 Mei 2020. Khusus pagi saja, dimulai jam 7 pagi seperti biasa. Ibadah kita akan kita aktifkan secara bertahap ke depan. Dengan catatan yang pertama, kita akan tetap mengikuti protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker dari rumah, jaga jarak satu dengan yang lain, tidak bersalaman, dan tidak cipika-cipiki. Yang kedua, pastikan saudara dalam keadaan sehat. Yang ketiga, kalau ada anggota daripada keluarga Mahanaim yang mungkin baru saja datang dari luar kota, notabene merupakan zona merah, kami mohon untuk tetap beribadah di rumah saja, Bapak Ibu Saudara. Sebabnya mari doakan ibadah kita besok Minggu akan kita mulai seperti biasa jam 7 pagi, hanya pagi saja. Berikutnya yang terakhir, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada beberapa jemaat yang berulang tahun dimulai dari tanggal 18 sampai 24 Mei. Yang pertama, selamat ulang tahun kepada Ibu Yohana Sumini, Ibu Trivena Evi Ratna Dewi, Ibu Immanuel Anugrah Aryani, Ibu Magdalena Indra Dewi, Saudari Dewi Astuti, Saudari Selomita Dina Sinda, dan yang terakhir Samuel Satyo Widianto. Kami tim pengembalaan, pengurus segenap jemaat Mahanaim mengucapkan selamat berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama satukan hati kita di dalam doa menyerahkan ibadah kita di pagi hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ibadah kami di pagi hari ini Tuhan. Curahkan kuasa Roh Kudus-Mu menjamah setiap kami, secara khusus di rumah-rumah anak-anak-Mu yang sedang mengikuti ibadah online di pagi hari ini. Berkati setiap mereka, jamah setiap kami, nyatakan hadirat-Mu yang kuat bagi setiap kami Tuhan. Bawa kami untuk mengalami kedalaman hati Bapa. Biarlah firman-Mu menguatkan dan meneguhkan setiap kami. Kami menolak segala kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu konsentrasi kami di sepanjang ibadah ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Di dalam nama Yesus, kami menyerahkan ibadah kami tahbiskan di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama kita berkata, amin, amin, amin.
Puji nama Tuhan. Kita adalah orang-orang yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Kita bersyukur kalau hari ini kita masih diberi kesempatan untuk memperingati kenaikan Tuhan ke surga. Dia Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Dia Tuhan Yesus yang mati buat kita. Bahkan dia naik ke surga. Dia menyediakan tempat bagi saudara. Dia menyediakan tempat bagi saya. Bahkan saudara, dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Tuhan yang menyertai setiap kita. Untuk itu di saat yang indah ini, mari bawa hati kita, bawa hidup kita, meninggikan dia, mengagungkan dia. Haleluya. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan, layak kami puji. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Layak dipuji disembah, Allah yang berkata, Kudus karena selamanya, atas segala raja, nama-Mu besar kemuliaan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan dia mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan nama di atas segala nama. Dan biarlah setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Haleluya. Hosanna,
punya Allah seperti Engkau. Kami bangga punya Yesus seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Ini ungkapan hati setiap kami Tuhan. Sungguh kami bangga punya Yesus. Kami bangga punya Engkau dalam hidup setiap kami Tuhan. Engkau Tuhan penyelamat kami. Engkau Tuhan yang sudah mati. Engkau Tuhan yang sudah bangkit. Bahkan Engkau Tuhan yang sudah naik ke surga. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau memberikan penolong buat setiap kami. Roh-Mu yang kudus itu yang menyertai setiap kami Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Untuk itu di saat yang terbaik ini kami mau lebih lagi. Kami mau bernyanyi, kami mau bertepuk tangan, kami mau bersorak-sorai. Sebab Engkau Tuhan yang terbesar, Engkau yang termulia. Bagimu segala pujian, segala hormat, segala pengagungan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kita yang mau lebih lagi puji Dia. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Ya. Berapa banyak kita yang bangga punya Allah seperti Dia. Mari naikkan pujian kita. Kau terbesar dan mulia atas semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Sama-sama saudara. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia atas semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya, kami memuji-Mu Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku,
jiwa, kita mau lebih lagi. Puji Dia. Woo! Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Yang ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, Raja-Nya besar. Kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Ini pernyataan setiap kami Tuhan. Engkau Tuhan yang memerintah untuk selama-lamanya. Mari siapkan hati kita Bapak Ibu. Kita bersyukur sebab kita punya Yesus. Dia sudah terangkat ke surga. Dia berikan rohnya dalam hidup setiap kita. Untuk itu kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu cemas. Dia menyertai kita dalam seluruh aspek kehidupan kita. Rindukan rohnya bekerja di antara kita.
sanggup. Dia Tuhan yang mau, bahkan Dia Tuhan yang mampu. Rohnya yang menjamah setiap kita dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Tinggal di hati.
menjadi kerinduan hati kami di pagi hari ini Tuhan, bahwa kami lebih dekat denganmu, tinggal dekat dengan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu adalah segala-galanya buat kami Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami diubahkan, kami dipulihkan, kami disembuhkan. Mari Roh Kudus terus berkarya di tengah-tengah kami di pagi hari ini. Hati ini telah menjadi tanah hati yang subur untuk setiap benih perkataan Bapa ditaburkan di antara kami. Mari urapi setiap kami dengan roh hikmat dan pengertian. Berkati setiap anak-anak-Mu, berkati jemaat. Kami sambut perkataan-Mu dengan hati yang penuh dengan kehausan dan kerinduan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan. Haleluya. Bersama kita berkata, amin, amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih kepada teman-teman tim pujian penyembahan yang sudah memimpin kita untuk menikmati hadirat Tuhan di pagi hari ini. Jemaat Tuhan, shalom. Saya ucapkan kepada kita semua dimanapun keluarga Mahanaim sedang berada. Saya mengajak kita langsung saja membuka Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara, di dalam Yohanes pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-8 saja. Saya akan bacakan bagi kita semua. Yohanes pasalnya yang ke-16 ayat 4 sampai 8. Firman Tuhan berkata, tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat, bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Satu judul renungan yang ingin saya berbagi bagi setiap kita di pagi hari ini adalah tidak pernah sendiri. Tidak pernah sendiri, Bapak Ibu Saudara. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, salah satu alasan mengapa kita sebagai orang percaya, mengapa kita sebagai orang Kristen tidak perlu takut hadapi apapun dalam kehidupan. Tidak perlu khawatir hadapi apapun dalam kehidupan. Salah satu alasannya adalah karena saudara dan saya tidak pernah dibiarkan sendirian. Yang percaya katakan amin, Bapak Ibu Saudara. Sebab janji Tuhan buat setiap kita adalah jelas. Yesus berkata, ketahuilah bahwa aku tidak akan pernah membiarkan engkau. Aku akan menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Namanya disebut Immanuel. Tuhan beserta dengan kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dan dengar baik bahwa janji ini belum pernah dibatalkan. Artinya apa? Bahwa janji penyertaan Tuhan ini dalam hidup saudara dan saya sampai hari ini masih tetap berlaku, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita setiap kali menyanyikan pujian, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Dia tidak pernah membiarkan kita sendirian. Saudara yang terkasih, hari ini kita masih ada dalam suasana memperingati hari kenaikan Yesus ke sorga. Kita ketahui bahwa Yesus mati, lalu kemudian dikuburkan. Pada hari yang ketiga Dia dibangkitkan dari antara orang mati. Kemudian 40 hari Dia bersama-sama dengan murid-muridnya, memulihkan mereka. Kemudian pada hari yang ke-40 Dia naik ke sorga. Kemudian 10 hari
Roh Kudus dicurahkan. Dan ketika Roh Kudus dicurahkan di tengah-tengah murid-muridnya, itu menunjukkan bahwa Tuhan mau hadir di tengah-tengah umatnya. Termasuk Tuhan mau hadir di tengah-tengah saudara dan saya di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, kalau kita mau renungkan menurut saudara, apa sih yang membuat sebuah hubungan itu akan terasa sangat berarti? Menurut saudara, apa yang membuat seseorang itu bisa terikat secara hati, bisa terikat secara emosional antara satu dengan yang lain? Saya percaya kita semua sepakat bahwa yang membuat sebuah hubungan terasa sangat berarti adalah karena ada yang namanya kehadiran. Ada yang namanya kehadiran. Kehadiran tidak bisa digantikan oleh apapun juga Bapak Ibu Saudara. Dimanapun kita berada. Kehadiran orang-orang yang kita kasihi. Kehadiran orang-orang yang mengasihi kita. Tidak bisa digantikan oleh apapun. Di zaman modern hari-hari ini, yang namanya kehadiran dicoba digantikan dengan alat-alat yang canggih. Sehingga kita bisa terhubung satu dengan yang lain. Tanpa dibatasi oleh jarak. Tanpa dibatasi oleh ruang. Kita bisa terhubung satu dengan yang lain. Bisa melalui alat-alat seperti telepon, SMS, WA, atau video call, saudara. Tapi satu hal yang harus kita mengerti hari ini, bahwa semuanya itu, saudara, tidak bisa menggantikan yang namanya kehadiran, saudara. Ada perbedaan yang sangat jauh antara terhubung melalui alat dengan terhubung secara langsung. Apa itu? Kalau kita terhubung melalui alat, itu hanya maya, itu tidak nyata. Tetapi kalau kita terhubung secara langsung, itu nyata. Ada kehadiran Bapak Ibu Saudara. Mungkin saudara mulai bertanya, apa hubungannya dengan judul tema renungan kita pada hari ini? Tidak pernah sendiri. Kita baru saja memperingati hari kenaikan Yesus ke sorga. Saudara, ketika Yesus naik ke sorga artinya apa? Dia meninggalkan murid-muridnya secara fisik, Bapak Ibu Saudara. Tadinya Yesus ada di tengah-tengah murid-muridnya. Tadinya Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, ngomong dengan mereka, makan bersama dengan mereka. Yesus mengajar mereka, Yesus melayani mereka. Yesus hadir di tengah-tengah murid-muridnya. Murid-muridnya tidak dibiarkan sendirian pada waktu itu. Tetapi murid-murid harus menghadapi sebuah kenyataan. Di mana setelah Yesus mati, dikuburkan kemudian dibangkitkan. Setelah itu Yesus naik ke sorga. Yesus meninggalkan murid-muridnya secara fisik. Bapak Ibu Saudara, hubungan yang terjalin selama ini seolah-olah terputus begitu saja. Kehadiran Yesus di tengah-tengah murid-muridnya seolah-olah hilang begitu saja. Seolah-olah murid-murid dibiarkan sendirian, Bapak Ibu. Namun hari ini saya ingin menyampaikan sebuah kabar baik buat setiap kita. Justru dengan kenaikan Yesus Kristus ke surga, Yesus menyatakan sebuah janji yang kuat kepada kita semua. Bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Apapun situasi kita hari-hari ini. Dia tidak pernah membiarkan kita, saudaraku. Ayat 7 dari Yohanes pasal 16 tadi mengatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, dikatakan. Adalah lebih berguna bagi kamu, lebih berguna bagi murid-murid, lebih berguna bagi kita orang percaya kalau Yesus naik ke sorga. Lebih baik Yesus naik ke sorga, kembali kepada Bapa, supaya apa? Jelas jawabannya adalah supaya Roh Kudus,
Supaya roh penghibur itu, supaya penolong itu menyertai kita sampai selama-lamanya. Hal senada disampaikan di dalam pasal sebelumnya dari Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-16 dikatakan begini. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ketika Yesus naik ke sorga, dia memberikan sebuah janji yang kuat kepada kita. Dia berkata, aku akan minta kepada Bapa supaya dia memberikan Roh Kudus, seorang penolong, dalam bahasa lain Parakletos, yang akan menyertai kita sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Kita bertanya pagi hari ini, apakah janji ini sudah tergenapi? Jawabannya adalah sudah digenapi. Setelah 10 hari, Yesus naik ke sorga. Di atas loteng Yerusalem, ketika murid-murid sedang berkumpul, Alkitab mencatat, tiba-tiba terdengar gemuruh yang begitu kencang sekali. Kemudian tampaklah lidah-lidah api. Kemudian hinggap di atas kepala seluruh murid yang berkumpul pada waktu itu. Sejak saat itu para murid-murid penuh dengan kuasa. Mereka memberitakan Injil. Mereka memberitakan firman dengan penuh keberanian. Diteguhkan, ditandai dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat. Petrus, seorang yang tidak punya pendirian. Petrus seorang yang mudah diombang-ambingkan, berubah menjadi manusia yang lain, penuh dengan keberanian. Dia berdiri di hadapan ribuan orang, dia berkhotbah menyampaikan firman Tuhan. Dan Alkitab berkata, 3.000 orang bertobat dan memberikan diri mereka dibaptis. Petrus dan Yohanes, ketika mereka pergi ke bait Allah, mereka melihat di sana ada seorang pengemis. Biasanya pengemis, ketika ada orang lewat, dia mengharapkan sesuatu sedekah untuk diberikan kepadanya. Ketika Petrus dan Yohanes sampai di sana, dia menatap kepada mereka, mengharapkan sesuatu. Tapi ketika Petrus sampai kepada orang yang lumpuh itu, Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Emas dan perak tidak ada pada kami. Tetapi apa yang aku punyai akan aku berikan kepadamu. Di dalam nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah. Dan seketika itulah mujizat Allah terjadi terhadap orang yang lumpuh itu. Itu karena apa? Karena Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan para murid. Artinya apa, saudara? Yesus sekali lagi memang harus meninggalkan murid-muridnya secara fisik. Karena memang Yesus berasal dari sorga. Dan dia harus kembali kepada Bapaknya yang telah mengutus dia. Tapi murid-muridnya tidak pernah dibiarkan sendirian. Karena apa? Karena Roh Kudus, penolong, Parakletos itu menyertai para murid-murid. Termasuk menyertai saudara dan saya yang mendengarkan ibadah, yang mengikuti ibadah di pagi hari ini. Yang percaya katakan amin Bapak Ibu Saudara. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, percayalah bahwa Roh Kudus ada di dalam diri saudara dan saya. Percayalah bahwa kita tidak pernah sendirian menjalani hidup ini. Apapun kondisi kita hari-hari ini, 3 bulan terakhir ini, percayalah kita tidak pernah dibiarkan sendirian. Roh Kudus menyertai kita. Orang yang disertai oleh Roh Kudus tidak takut terhadap apapun. Tidak takut terhadap persoalan apapun, masalah apapun. Orang yang disertai Roh Kudus tidak khawatir akan masa depan. Orang yang disertai Roh Kudus akan tetap kuat dalam kehidupan. Orang yang disertai Roh Kudus akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang pernah Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan yang jauh lebih besar daripada itu. Yang setuju dan percaya katakan amin Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus menyertai kita. Mari kita jujur dalam kehidupan kita hari-hari ini saudara. Mengapa seringkali kita ini takut?
Mengapa kita ini seringkali khawatir dalam kehidupan? Karena kita merasa sendirian. Kita merasa tidak ada seorang pun yang peduli dengan kita. Tidak ada seorang pun yang mengerti akan kita. Kita berpikir bahwa suami tidak peduli dengan saya. Istri tidak peduli dengan saya. Anak-anak tidak peduli dengan saya. Teman tidak peduli dengan saya. Atasan tidak peduli dengan saya. Seringkali kita merasa kita seorang diri. Tapi dengar baik hari ini, kabar baiknya. Orang lain boleh tidak peduli dengan saudara. Tetapi Tuhan peduli dengan saudara dan saya. Katakan amin. Dia peduli dengan kita. Dia mengerti akan kita, saudara. Ada sebuah lagu yang ditulis, yang dinyanyikan oleh seorang bernama Rita Kulait. Ini sudah cukup lama, tahun 1976. Judulnya adalah We Are Alone. Kita adalah sendirian, kita semua sendirian judulnya. Saya mencatat beberapa liriknya. Ini mewakili dari beberapa atau banyak orang hari-hari ini. Dia berkata begini di dalam syair lagu itu. Judulnya adalah Kita Semua Sendirian. Di bawah ombak melalui gua-gua, kita sudah lama dilupakan. Kita bayangkan. Dia merasa bahwa dia sudah dilupakan. Di bawah ombak melalui goa-goa, kita sudah lama dilupakan. Kita sendirian, kita sendirian. We are alone, we are alone dikatakan. Ini mewakili daripada ungkapan hati banyak orang hari-hari ini merasa sendiri dalam kehidupan. Tidak ada seorang pun yang peduli. Tapi pertanyaan, betulkah kita ini sendirian? Secara mata jasmani kita berkata ya. Seringkali kita berkata saya ini sendirian. Tetapi dengan mata iman kita, kebenarannya sebetulnya kita tidak pernah dibiarkan sendirian, Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kalau hari ini kita masih kuat, kita masih sehat, kita masih bisa bekerja, kita masih bisa melayani, kita masih bisa beribadah seperti ini. Bukankah itu adalah bukti karena Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Kalau hari-hari ini kita bisa melewati dan menyelesaikan begitu banyak persoalan dan masalah dalam kehidupan. Bukankah itu karena ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan, yang selalu terulur untuk menopang dan membela setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita sendirian. Saya seringkali memberikan gambaran bahwa Tuhan kita tidak seperti seorang pembuat jam. Ketika seseorang membuat jam, dia lengkapi semua komponen-komponen terkecil sampai terbesar. Ketika lengkap, kemudian jam itu mulai hidup, dia mulai jalan. Setelah mulai jalan, saudaraku, dia biarkan jam itu berputar sendirian. Dia biarkan jam itu pusing sendirian. Tapi Tuhan kita tidak seperti pembuat jam. Tuhan kita ketika dia ciptakan kita, setiap detail kehidupan kita, dia terlibat di dalamnya. Bagian terkecil dari kehidupan kita, setiap langkah hidup saudara dan saya, dia ikut terlibat di dalamnya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tidak ada bagian yang terlalu kecil untuk luput dari perhatian Tuhan. Bahkan dikatakan, sehelai rambut kepala kita ini, saudaraku, tidak akan pernah jatuh tanpa seizin daripada Bapa kita di sorga. Bukankah itu sebuah jaminan betapa Tuhan peduli dengan kita anak-anaknya, saudaraku yang kasih dalam nama Yesus. Masalah memang harus ada. Masalah memang selalu ada dan akan terus ada. Tapi yang terpenting dari semua itu adalah Tuhan hadir beserta dengan kita. Katakan amin, Bapak Ibu Saudara. Itu jauh lebih penting dari semua. Ketika Tuhan, masalah sebesar apapun, persoalan apapun, kita cakap menanggungnya, bahkan keluar menjadi pemenang. Ketika Tuhan hadir, lewati padang gurun sekalipun, percayalah
Tuhan bisa mengubahkan itu penuh dengan mata air yang menyegarkan setiap kita. Ketika Tuhan hadir, kita boleh mengalami duka cita, tetapi Dia bisa mengubahnya menjadi sukacita. Ketika Tuhan hadir, kita boleh mengalami kegagalan, tapi Tuhan bisa mengubah itu menjadi keberhasilan dalam kehidupan kita. Saat kita menangis, Tuhan hadir. Saat kita tertawa, Tuhan hadir. Saat kita gagal, Tuhan hadir. Saat kita berhasil, Tuhan pun hadir. Artinya apa? Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian dalam kehidupan ini. Yang percaya katakan amin, Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus diberikan untuk apa? Untuk menyertai kita selama-lamanya. Saya selalu bandingkan, mungkin teman kita, mungkin saudara kita bisa menyertai kita, bisa menemani kita barang 1 jam, 2 jam, atau 1 hari, 2 hari. Tapi setelah itu mereka akan meninggalkan kita. Kenapa? Karena mereka punya urusan sendiri. Mereka punya kesibukan sendiri, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau Roh Kudus, Dia menyertai kita bukan hanya 1 jam, 2 jam. Bukan hanya 1 hari, 2 hari. Tapi Alkitab berkata, Roh Kudus diberikan untuk apa? Tinggal dalam hidup kita, menyertai kita sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Yesus, Yohanes 14 tadi dikatakan, ayatnya yang ke-17 berkata, bagian B, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saya ulangi, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus itu diam di mana, saudara? Roh Kudus Alkitab berkata diam di dalam kamu, diam di dalam kita, diam di dalam hidup saudara dan saya. Ayat 18 berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Yatim piatu adalah gambaran di mana tidak ada orang tua, tidak ada orang yang mendampingi. Tapi Alkitab berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Dia tidak biarkan kita sendirian. Aku datang kembali kepadamu. Melalui apa? Melalui pribadi Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Dia datang kembali kepada kita melalui pribadi Roh Kudus. Haleluya. Saudaraku, ketika Yesus hadir secara fisik, kurang lebih 33,5 tahun di atas muka bumi ini. Dalam tanda petik saya katakan, Dia begitu terbatas. Dengan kata lain, Dia tidak maha hadir. Maksudnya apa? Ketika Yesus hadir di atas muka bumi ini secara fisik, ketika Dia ada di satu tempat, Dia tidak ada di tempat lain. Ketika Dia ada di satu kota, Dia tidak ada di kota lain. Ketika Dia ada di Yerusalem, Dia tidak ada di Yeriko. Ketika Dia ada di Betania, Dia tidak ada di tempat lain. Tidak semua orang bisa bertemu dengan Yesus. Tidak semua orang Yesus bisa melayani mereka. Begitu terbatas sekali. Apalagi pada waktu itu belum ada alat-alat canggih seperti sekarang. Belum ada alat transportasi seperti sekarang. Belum ada alat komunikasi seperti sekarang. Mereka hanya mendengar dari mulut ke mulut. Untuk bisa bertemu dengan Yesus, mereka harus berjalan berhari-hari. Berminggu-minggu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Tapi setelah Yesus naik ke sorga, saudaraku, kemudian Dia datang kembali kepada kita melalui pribadi Roh Kudus. Perhatikan, ada sesuatu yang sangat berbeda. Sekarang Dia tidak terbatas, Dia maha hadir. Saat ini Dia hadir di tengah-tengah kita. Di saat yang sama, di belahan bumi manapun, Dia juga bisa menyatakan kehadirannya. Di gereja Dia hadir. Di rumah-rumah jemaat yang sedang menyaksikan ibadah ini, mengikuti ibadah, juga Dia bisa menyatakan hadiratnya. Di tempat pekerjaan kita Dia bisa hadir. Di perjalanan kita Dia bisa menyatakan kehadirannya. Semua orang bisa bertemu dengan Yesus. Melalui apa? Melalui pribadi Roh Kudus. Yang percaya katakan amin, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang bisa membatasi kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita.
Dengar baik Bapak Ibu Saudara, apapun pergumulan kita hari ini, percayalah bahwa kita tidak pernah dibiarkan sendirian. Yesus hadir di tengah-tengah pergumulan saudara. Justru melalui kenaikan Yesus ke sorga, kita boleh mendapatkan kesempatan untuk mengalami kehadiran Tuhan kapanpun, dimanapun, setiap saat, dan setiap waktu. Kalau kita menyadari akan hal ini saudaraku, maka saya percaya kita ini bukan hanya tidak takut, bukan hanya tidak khawatir terhadap apapun, maka juga hidup saudara dan saya tidak akan mungkin sembarangan dalam kehidupan. Kenapa? Karena kita menyadari Roh Kudus ada di dalam kita. Maka ketika kita di gereja kita hidup kudus, di luar gereja kita kudus. Di gereja kita takut berbuat dosa, di luar pun kita takut berbuat dosa. Di gereja kita hidup benar, di luar pun kita bisa hidup benar. Kenapa? Sadar bahwa Tuhan tinggal di dalam diri kita melalui Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 8 dikatakan apa di sana? Ini peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan kalau Ia datang, siapa itu Roh Kudus? Kalau Roh Kudus datang, Roh Kudus akan menginsafkan dunia. Akan apa? Akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ini adalah peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ketika Dia datang, Dia menginsafkan kita akan segala dosa, penghakiman, dan kebenaran. Hidup kita akan dibawa untuk senantiasa tinggal di dalam kebenarannya. Maaf bicara, di akhir renungan sore hari ini di pagi hari ini saya katakan buat kita. Banyak orang hanya merasakan kehadiran Tuhan ketika ada di dalam kebaktian, di dalam gereja. Tetapi di luar gereja, dia tidak sadar akan kehadiran Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, ini keliru. Percayalah bahwa Roh Kudus Tuhan hadir tidak hanya dalam ruangan ibadah ini. Dia hadir dimanapun kita berada. Sederhananya begini, kekristenan itu bicara tentang apa sebetulnya? Kekristenan itu bicara tentang kesadaran bahwa Tuhan hadir bersama dengan kita 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam 1 bulan, 365 hari dalam setahun. Kekristenan itu bicara soal apa? Sadar bahwa Yesus berdiam, tinggal dalam kehidupan kita. Lewat apa? Lewat pribadi Roh Kudus. Satu ayat terakhir saya bacakan buat kita. Ibrani 13 ayat 5b. Ibrani 13 ayat 5b. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saya ulangi sekali lagi. Ini janji Tuhan buat saudara dan saya. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Artinya apa? Seperti tema kita tadi. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Kitalah yang seringkali meninggalkan Tuhan. Meskipun demikian, Dia tetap setia menyertai kehidupan kita. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Katakan terhadap anggota keluarga yang lain. Katakan di sebelah saudara, kamu tidak pernah dibiarkan sendirian. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan sekali lagi. Bersamamu Bapa, kuliwati semua. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya
hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari nyanyikan pujian ini dari awal. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Mari katakan, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan, Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. segenap hati katakan bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Ya Parakletos, Sang Penolong itu. anugerah-Mu besar melimpah. Sekali lagi bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah Mari menyembah, mari bersyukur. Mari alami kehadirannya dalam hidup kita saat pagi hari ini. Mari alami kuasa hadirannya. Sebab Dia Allah yang berjanji takkan pernah meninggalkan kita anak-anaknya. Dia Allah yang berjanji takkan pernah membiarkan setiap kita. Dia tidak pernah membiarkan kita sendirian. Dia Bapa yang setia. Dia Gembala kita yang baik. Dia berjalan di depan kita. Dia membimbing setiap kita. Dia menuntun.
tidak tahu apa yang menjadi ketakutan kita hari ini. Apa yang menjadi kekhawatiran kita. Apa yang menjadi pergumulan, beban yang sedang kita hadapi. Masalah memang harus ada dan akan selalu ada. Tapi pagi hari ini firman Tuhan datang kepada kita bahwa sebetulnya kita tidak pernah sendirian menghadapi semua itu. Yesus sendiri berkata ketika kita memperingati kenaikannya ke sorga, dia berkata, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi kepada Bapa, supaya aku mengutus Roh Kudus kepadamu, supaya aku mengutus penolong yang lain. Itulah hati Bapa buat kita. Dia tidak pernah tinggalkan. Dia tidak pernah biarkan kita sedetik pun. Dia Allah beserta dengan kita. Janji itu masih berlaku seumur hidup kita. Itu yang membuat kita kuat hari ini. Itu yang membuat kita penuh dengan keyakinan. Membuat kita penuh dengan pengharapan. Kita pasti menang menghadapi apapun situasi hari-hari ini, saudara. COVID-19 boleh membuat banyak orang takut. Tapi bagi kita punya Roh Kudus yang membangkitkan kekuatan dalam kehidupan kita. Memberikan keberanian buat tiap kita. Dan keluar sebagai pemenang dalam kehidupan ini. Mungkin engkau takut akan masa depanmu hari-hari ini. Tidak tahu apa yang akan engkau lakukan ke depan. Dengar baik pagi hari ini. Ada Tuhan di dalam hidupmu. Ada Roh Kudus di dalammu. Dia tidak akan pernah tinggal diam. Dia akan bekerja lewat hidupmu. Dia akan membimbing dan menuntun engkau. Dia akan menyampaikan firman-Nya dalam hidupmu. Menerangi setiap langkah. Mari pagi hari ini, biarlah firman yang begitu singkat ini meneguhkan kita, menguatkan kita untuk menjalani hari-hari kita ke depan. Siapapun kita, dari anak-anak yang kecil, usia sekolah, keluarga-keluarga muda, orang-orang tua yang sudah lanjut usia, percayalah kita tidak pernah sendirian. Ada Tuhan di dalam kita. Ada Tuhan, Dia hidup. Tuhan kita itu hidup. Dia bukan Tuhan yang mati. Terima kasih Tuhan. Mari jamah setiap anak-anakmu di pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara arahkan tangan saudara di layar televisi saudara, di layar Android saudara. Mari kita bersepakat berdoa pagi hari ini. Kita minta anugerah Tuhan dicurahkan dalam kehidupan kita. Kita minta berkat Tuhan dicurahkan di rumah-rumah kita di pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami percaya bahwa 2-3 orang bersepakat di dalam nama Tuhan meminta apa saja, maka mereka akan menerima apa yang mereka doakan. Dan kami bersepakat bersama-sama dengan anak-anak Tuhan di rumah-rumah di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala ketakutan mereka, segala kekhawatiran mereka, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Digantikan dengan iman yang semakin kuat, meneguhkan setiap mereka. Digantikan dengan semangat di dalam Tuhan. Kami berdoa, biarlah Engkau senantiasa mencurahkan kebangunan rohani di rumah-rumah jemaat Tuhan di pagi hari ini. Dan kami mohonkan berkat-berkat Tuhan turun dalam kehidupan mereka. Jemaat-jemaat-Mu akan mengalami kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Mereka akan terus berkarya, berkualitas, menjadi berkat dimanapun mereka berada. Apapun situasi yang sedang mereka hadapi, mereka akan melihat tanda-tanda ajaib menyertai setiap langkah-langkah hidup mereka Tuhan. Mulai hari ini Tuhan, berkati mereka, berkati rumah tangga jemaat-Mu, berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, berkati warung mereka, toko mereka, semua yang mereka lakukan di kantor-kantor mereka, sawah mereka, ladang mereka, semua yang mereka kerjakan, Tuhan berkati, Tuhan buat berhasil dalam kehidupan mereka. Berkati studi anak-anak-Mu,
Berkati masa depan mereka. Semua impian-impian mereka. Tuhan yang menolong mereka untuk meraih semuanya itu di dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati gerejamu. Semua rencana kami ke depan Tuhan. Kalau tanggal 31 Mei ke depan, kami akan kembali memulai ibadah bersama kami di gedung gereja ini. Tuhan, mohon campur tangan-Mu, mohon penyertaan-Mu, dan mohon berkat-Mu. Sebab kami tidak mengandalkan pikiran kami tidak mengandalkan pengalaman kami. Kami hanya mengandalkan Tuhan semata. Jadi sumber kekuatan, sumber hikmat buat kami semua. Berkati Tuhan, keadaan kota kami hari-hari ini kami tetap bersyukur. Kota yang dikasihi oleh Tuhan, kota yang diberkati oleh Tuhan. Kami percaya kota Pati penuh dengan shalom, kota Pati penuh dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Dari gerbang timur, gerbang barat, gerbang utara, gerbang selatan kota ini diberkati, dijagai oleh bala tentara sorgawi-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati pemerintahan kami, bupati, wakil bupati, jajarannya. Tuhan memberkati semua. Apapun kebijakan-kebijakan yang ada yang mereka buat, Tuhan campur tangan, Tuhan tolong setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa kami hari-hari ini, bangsa Indonesia yang sedang berjuang menghadapi COVID-19. Kami percaya Tuhan tetap bertata di atas kerajaannya. Tuhan tetap berdaulat atas bangsa kami. Tuhan sedang mengendalikan apapun sedang dihadapi oleh bangsa kami hari-hari ini. Dan kami percaya pada akhirnya Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya atas bangsa kami. Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan bangsa kami di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kalau sebentar Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami. Bila berkat-berkat yang terbaik, bila berkat-berkat kerajaan-Mu senantiasa tercurah dalam kehidupan setiap kami. Kekasih Tuhan, keluarga GKI Mahanaim, dimanapun saudara berada di pagi hari ini, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Shalom daripada Tuhan melimpah dalam kehidupan saudara. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Naikkan pujian, Tuhan memberkatimu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.